Shalom keluarga damai, senang sekali kita dapat kembali bersama-sama di ibadah online pada hari ini. Ya keluarga damai, sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, akan ada beberapa informasi terkait kegiatan sepekan GKI Damai. Mari kita dengarkan informasinya. Bagi kaum dewasa muda, meski nggak bisa ketemu secara fisik, kita tetap semangat bersekutu melalui YoLine, Yogurt Online. Persekutuan via Zoom dewasa muda diadakan tiap Sabtu pukul 8.30 malam. Bagi teman-teman dewasa muda yang mau bergabung, bisa menghubungi Penatua Dian Stefanita pada nomor berikut ini. Ibadah hari Minggu selama bulan Juni 2020 masih akan dilangsungkan secara online, yang dapat diakses di link berikut ini. Mengundang jemaat untuk menghadiri persekutuan doa pagi melalui aplikasi Zoom dan juga WA pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi pengurus sektor atau menghubungi Penatua Trisnawati pada nomor berikut ini. Di saat merebaknya pandemi COVID-19, banyak jemaat atau masyarakat kita yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu, GKI Damai membuka dompet bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Bagi jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan donasi ke rekening BCA atas nama GKI Darmo Permai pada nomor rekening 258 350 712 4 dengan memberikan keterangan peduli COVID atau membubuhkan kode angka 19 di 2 digit terakhir dari dana yang ditransfer. Kepedulian jemaat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama kita. Demikianlah informasi bagi keluarga damai. Marilah kita saat ini mempersiapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa lagi di ibadah online di Minggu Trinitas ini, tanggal 7 Juni 2020. Semoga jemaat terkasih senantiasa dalam kondisi yang sehat, dan biarlah kita tetap boleh percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita dalam kondisi apapun. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Dian Stefanita dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah dengan segenap hati kita memuji dan berseru bahwa Dialah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan.
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau di dalam minggu ini kita bisa kembali beribadah dalam rangka Minggu Trinitas. Sungguh Allah kita sebagai pribadi Trinitas terkadang menjadi sebuah misteri yang tidak terjangkau melalui akal pikiran kita. Namun di balik misteri itu tersimpan sebuah keagungan, penghayatan yang patut kita rayakan. Karena itulah di dalam liturgi kita ada minggu di mana kita menghayati akan keagungan pribadi Allah kita yang Trinitas ini. Mari kita meninggikan Dia, pujilah Dia, Tuhan Sang Raja. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Minggu Trinitas ini kami bersama-sama rindu untuk semakin mengenal Engkau, Allah kami, Allah yang Esa, namun juga Allah yang Trinitas. Ampuni kami jikalau seringkali karena keterbatasan pemikiran kami, maka kami menjadi anak-anak-Mu yang begitu sombong. Kami berusaha dengan akal pikiran kami menalar akan kebesaran-Mu melalui pemikiran-pemikiran kami yang sebenarnya terbatas. Ampuni kami juga jikalau justru mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Kami menjadi orang-orang yang karena keterbatasan pemikiran kami, maka kami berhenti untuk berusaha mengenal Engkau, berusaha untuk memahami Engkau. Kami menjadi orang-orang yang hanya mau memiliki iman yang buta, iman yang hanya asal percaya saja. Tuhan, ampunilah kami, jikalau kami menjadi orang yang juga malas-malasan di dalam membangun iman kami. Tuhan, biarlah mata hati kami sekali lagi boleh diberikan sebuah kerinduan untuk kami dibukakan akan siapa Engkau yang sesungguhnya, Allah kami yang Trinitas itu. Biarlah dari hari ke hari iman pengertian kami semakin dibukakan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu akan Allah abadi. Hausku tiada terperi, bilakah tiba waktuku melihat-Mu ya Allahku. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang boleh membukakan mata hati kami untuk semakin mengenal Engkau. Kami rindu dan kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya,
tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Dalam penghayatan iman Kristen kita mempercayai sebuah doktrin yang menggambarkan pribadi Allah kita sebagai pribadi yang bersifat Trinitas. Pengajaran tentang Allah yang Trinitas ini seringkali mungkin membingungkan kita. Apa sih maksudnya Allah yang satu namun tiga tapi juga satu? Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ilustrasi untuk menyederhanakan penggambaran Allah yang satu tapi tiga tapi satu ini. Oh, Allah itu ibarat kopi 3-in-1. Ada 3 unsur di dalamnya, tapi melebur menjadi satu, menjadi pribadi yang sempurna. Oh, Allah itu juga seperti satu orang, tapi punya 3 jabatan. Misalnya seorang bernama Budi. Di keluarga dia seorang ayah. Di kantor dia seorang HRD. Di gereja dia mungkin seorang penatua. Atau ada juga yang mungkin menggambarkan pribadi Allah yang Trinitas itu seperti unsur kimia H2O. Kalau kondisi biasa, dia berwujud air. Kalau kondisi dingin, dia menjadi es. Kalau kondisi panas, dia berwujud uap air. Satu substansi, namun ada 3 wujud. Ya itulah Allah kita. Satu substansi Allah, tapi dia punya 3 wujud sebagai Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin banyak ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan pribadi Allah Trinitas. Namun tentunya tidak ada satupun dari ilustrasi itu yang sanggup menggambarkan Allah dengan sempurna. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan, jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang kau definisikan itu bukanlah Allah. Ungkapan ini menjelaskan bahwa kemahakuasaan Allah memang sebuah misteri yang tidak terjangkau dalam akal pikiran manusia. Ibaratnya seperti kita itu ingin memasukkan air laut ke dalam lubang pasir di pantai yang kita gali. Seberapapun kita gali lubang tersebut, tidak mungkin bisa menampung seluruh isi air laut. Lalu bagaimana Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika Allah adalah pribadi yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, apakah akhirnya kita pun, ya sudah, kita nggak perlulah berusaha untuk beriman kepadanya dengan menggunakan akal pikiran kita. Kita nggak perlu lagi capek-capek untuk berusaha memahami, mempelajari siapa Allah itu. Karena toh nggak mungkin terjangkau oleh akal pikiran kita. Bapak Ibu, kesalahan mula-mula yang mungkin kita lakukan di dalam kita berusaha memahami tentang pribadi Trinitas adalah kita menghitung, kita mengkalkulasi tentang pribadi Trinitas ini menggunakan ilmu pengetahuan yang berasal dari manusia. Kita mungkin menggunakan ilmu matematika, ilmu kimia untuk mengukur Allah kita. Tentunya akhirnya itu menjadi suatu hal yang tidak match, Bapak Ibu.
Ibaratnya kalau kita ingin mengukur kedalaman air, berapa liter air, kita pakai penggaris. Bapak Ibu, jika kita ingin memahami tentang Allah sebagai pribadi Trinitas, maka seharusnya bukan ilmu manusia yang kita gunakan, namun kita pun menggunakan ilmu Allah. Ilmu tentang Allah yang disebut dengan teologi. Bapak Ibu, bagaimana kita memahami tentang Allah melalui teologi? Maka kita harus kembali kepada buku dasar pelajaran teologi itu, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perhatikan, kita memang tidak akan menemukan kata Trinitas itu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Istilah Trinitas sendiri merupakan sebuah ungkapan yang dikembangkan oleh doktrin gereja di kemudian hari untuk menggambarkan pribadi Allah terkait dengan relasi dan persekutuan dan keutuhan karya Allah, khususnya terkait di dalam misi penyelamatan. Meskipun tidak tertulis secara langsung kata Trinitas di Alkitab, namun penggambaran tentang Trinitas Allah tercatat beberapa kali di dalam Alkitab. Salah satunya melalui bacaan yang kita baca pada hari ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan ini menggunakan perwakilan nama dari 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini dimaksudkan agar pembaptisan ini menjadikan seorang yang dibaptis itu memiliki relasi persekutuan yang erat dengan 3 pribadi itu, yaitu dengan Bapa, dengan Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam sebuah nama terkandung wewenang atau pemberian kuasa di dalamnya. Rumusan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus menunjukkan sebuah persekutuan yang erat antara kehidupan dan karya Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Disinilah Bapak Ibu kita menemukan penghayatan Trinitas. Bahwa pribadi Allah yang bersifat Trinitas ingin menunjukkan pribadi Allah yang memiliki persekutuan yang erat. Di mana pada akhirnya Bapak Ibu, persekutuan yang erat inilah yang juga menjadikan keutuhan karya Allah dan misi penyelamatan itu menjadi sempurna. Misi penyelamatan tidak akan berhasil, tidak akan terjadi dengan sempurna jikalau menghilangkan salah satu dari pribadi Allah ini. Ketika Yesus memerintahkan kepada para murid agar membaptis orang percaya dengan 3 nama ini, maka pada hakikatnya Bapak Ibu, Yesus pun ingin mengajarkan kepada kita semua, murid-muridnya, orang-orang percaya saat ini, agar setiap orang yang percaya juga menjadi seperti Allah Trinitas. Kita meneladani Allah Trinitas itu, yaitu kita menjadi orang-orang percaya yang juga memiliki persekutuan yang erat di antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai umat percaya? Sudahkah kita menjadi orang-orang percaya yang hidup sungguh di dalam sebuah relasi persekutuan yang erat antara satu dengan yang lainnya? Saat ini di tengah-tengah kehidupan kita tengah terjadi sebuah pandemi yang menyebabkan terjadinya pembatasan-pembatasan di dalam kehidupan kita. Kita dibatasi untuk tidak berkontak secara fisik. Kita dibatasi untuk tidak berkumpul ramai-ramai. Kita dibatasi dalam banyak hal dalam kegiatan-kegiatan sosial kita. Akan tetapi Bapak Ibu, janganlah karena pembatasan-pembatasan ini pun menjadi satu hal yang membatasi esensi persekutuan kita di dalam penghayatan iman kita akan Allah Trinitas.
Panggilan kita sebagai pengikut Tuhan, salah satunya adalah panggilan untuk meneladani Allah yang Trinitas itu. Sebuah panggilan untuk hidup di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tidak hanya kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan kita sendiri, namun biarlah kita pun sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang erat di antara sesama kita sebagai orang percaya. Itu menjadi sebuah persekutuan yang tetap terjalin dengan indah, bahkan di tengah-tengah masa pandemi. Di tengah masa-masa terjadinya pembatasan-pembatasan ini. Bahkan justru di masa-masa ini harusnya kita gunakan untuk kita justru menghayati arti berharganya sebuah persekutuan di tengah-tengah masa-masa yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, marilah meski secara fisik kita terpisah, namun kita tetap diberi kesatuan hati, kita tetap diberi kesatuan kerinduan, sebab kita punya satu Allah. Allah yang memberikan kita teladan akan sebuah persekutuan yang erat. Maka biarlah kita pun juga menunjukkan sebuah gambar Allah di dalam kehidupan relasi kita saat ini. Mari kita tetap saling mendoakan, saling membangun, saling memperhatikan dalam kehidupan kita bersama. Percayalah Bapak Ibu, sebuah persekutuan yang indah menjadi suatu hal yang indah di mata Tuhan kita. Itulah yang menyenangkan hatinya. Selamat merayakan Minggu Trinitas, selamat menghayati pribadi Allah yang memiliki persekutuan yang erat. Maka marilah kita sebagai orang percaya juga menunjukkan sebuah tali kasih dalam hidup persekutuan yang indah seperti Allah kita. Tuhan memberkati. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau, yang menjadi teladan bagi kami. Allah yang memiliki ikatan persekutuan yang indah, yang menjadi teladan bagi kehidupan persekutuan kami di dunia. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk hidup memiliki sebuah kehidupan persekutuan yang indah seperti Engkau. Tolonglah kami dalam kehidupan bergereja kami, supaya kami menunjukkan kesatuan kasih dalam hidup bergereja kami. Biarlah kuasa penyertaan-Mu memampukan kami untuk saling menunjukkan kasih, dan kami hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, bagi mereka yang di dalam kesedihan, karena berbagai macam masalah yang harus mereka tanggung saat ini, terkhususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, berilah kami hati untuk kami boleh saling peduli, dan kami boleh bersama-sama saling bertolongan untuk menanggung beban itu. Biarlah Tuhan juga yang memberi kami kekuatan untuk kami hidup di dalam persekutuan yang saling menguatkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau mengalasinya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan mengingat akan baptisan kudus kita, kepada kita diberi kesempatan untuk mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita berdasarkan Mazmur 107 ayat 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita haturkan rasa syukur kita melalui persembahan ini sambil bersama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 287B. Syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, dirinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang bertahta dalam kehidupan kami sungguh takjub dengan segala yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Selalu baru setiap hari dan tidak pernah terlambat. Dalam setiap problema, Kau ada di sana. Dan sungguh kami bersyukur untuk semua itu. Izinkan kami pada hari ini untuk menghaturkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini nama-Mu lah yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami haturkan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu
damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menguatkan kita untuk hidup dalam persekutuan yang indah sebagai sesama orang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Shalom keluarga damai, mengucap syukur atas anugerah Tuhan sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Keluarga damai, bila Anda merasa terberkati dengan pelayanan kita pada hari ini, mari bagikan pengalaman Anda melalui media sosial GKI Damai berikut ini. Kami juga menyambut Anda yang baru saja pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online pada hari ini. Selamat datang! Mari sapa kami melalui media sosial yang sedang tertera di layar Anda pada saat ini. Gereja kita menyediakan layanan untuk keluarga damai manfaatkan selama masa pandemi ini. Bila Anda merasa ada pergumulan, ada hal-hal yang ingin dibantu dan didukung dalam doa, mari akses form dukung dalam doa melalui link berikut ini. Kami akan mendoakan sesegera mungkin dan berusaha untuk menghubungi Anda sesegera mungkin. Karena dalam masa pandemi ini, tentu tidak mudah untuk setiap kita menghadapi setiap masalah yang sedang menghadang di depan kita. Oleh karena itu, sebagai jemaat, marilah kita tetap saling mendukung satu sama lain. Dan tetap percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Oleh karena itu, keluarga damai, marilah kita tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.